Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa pendakian malam itu akan menjadi pengalaman paling menyeramkan bagi 20 pendaki asal Jakarta ini. Ada kalau jalannya bener kok, orang saya pernah lewat sini kok kan gitu. Tapi ini bukan jalan deh mas, ini semak-semak loh kan gitu kan. Karena kan waktu itu kan musim panas ya, jadi kan semak-semaknya memang ini ya, tandus lah ya. Nah sadar-sadarnya itu pas kita udah makin jauh, ternyata jurang bang. Dan malam itu adalah malam 1 Suro. Akhirnya dia mau dievakuasi sama AGL karena dia kesurupan, udah dikerubungin banyak pendaki. Itu awal dari situ bang. Itu sesama pendaki sama gue yang barengan sama gue. Itu karena apa tuh om, kalau boleh tahu om? Selamat malam Om Bagaskara. Ya, selamat malam Bang. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah. Aduh, suatu kehormatan nih kita sudah kedatangan narasumber senior nih, pendaki senior nih. Ini kan mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian. Ini di Gunung Lawu ya? Iya, Gunung Lawu. Bertepatan di malam 1 Suro. Betul. Jadi malam 1 Suro tahun 2022 kalau nggak salah sih ya. Memang udah 3 tahun lalu ya. Oke. Mengalami kejadian yang di luar nalar nih ya. Betul. Ini banyak banget kejanggalan-kejanggalannya juga nih. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kalau ya tentang pendakiannya. Nah, ya memang kita nanti kayak mau sampaikan pendakian dari awal dari pos 1 sampai kita ke pos 4 di mana dari siang aja kita udah full ya. Full merasakan hal-hal yang di luar nalar ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai cerita horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Jadi sih sebenarnya gini, nggak kepikiran sih ya pengen naik gunung lagi karena memang udah lama banget kita nggak naik gunung. Nah, kita kan rajin nih main di sosmed, kayak misalnya di Twitter gitu kan. Ada teman-teman yang suka naik gunung. Ada teman namanya Mas Hugi. Dia itu tinggal di Sragen. Kita kan udah sering kontakan. Nah dia telepon nih. Baskara, apa kabar? Ikut gua yuk mendaki ke Gunung Lawu. Nanti di malam 1 Suro. Waduh, kapan mas? Kita kan nggak ngeliat tanggal nih, nggak tahu bulan Suronya itu kapan gitu kan. Ini nanti akhir Juli nih. Dibilang gitu. Ya wis nanti tak coba lihat deh. Saya cari libur atau cari izin gitu kan. Pas udah dapat tanggalnya, saya kabarin. Jadi mas, nanti kita berangkat dari Jakarta sih berdua. Berdua lah saya itu berangkat ya. Sama Yuda. Kebetulan Yuda ini dia itu kerja sama saya. Dia selain jagain kafe, dia juga supir saya juga dulu. Kemana-mana tuh dia selalu nemenin saya. Dia nggak suka naik gunung, tapi memang dia anak gunung. Dia asli Lebak, Banten. Anaknya baik juga. Sifatnya tuh biarin deh yang repot saya, bukan bos saya atau misalnya Mas Wahyu misalnya gitu kan. Udah singkat cerita berangkatlah kita berdua ke Sragen. Nah sebelum berangkat ke Sragen, karena namanya udah lama nggak naik gunung kan, perlengkapan nggak ada nih. Kita sempat beli perlengkapan dulu nih Ciputat. Di Ciputat kita udah belanja, baru pakai keril gitu kan, itu semua tuh keril, tenda tuh semua kita beli baru. Langsung gitu. Langsung semua kita beli semua tuh. Saya bilang gini, Mas, saya lupa nih ada yang belum saya beli kayak untuk obat-obatan. Yaudah kita ke pasar aja, pasar Sragen lah kita beli obat-obatan P3K, baik itu perban macam-macam. Tapi paling banyak kita lebih kepada yang sakit perut.
biar nggak BAB lah kata gitu. Oke. Nah, ternyata tuh manfaatnya memang banyak sih ya. Nah, setelah kita belanja, lalu kita lanjut belajar logistik, sampai rumahnya Mas Yugi itu jam 8 malam. Kebetulan ada bapaknya Mas Yugi nih. Ada bapaknya Mas Yugi. Nah, bapaknya Mas Yugi ini kan dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Jawa tuh Jawa Kromo Inggil lah gagak ini, yang cuman ditranslate sama teman. Jadi kalau bahasanya dia gini, hati-hati ya, Li. Sebab Mbah pernah ngalamin. Pernah ngalamin gimana? Jadi Mbah ini pernah hilang di sana di Gunung Lawu. Oke, bapaknya si Om Sugi nih. Mas Sugi. Wah, itu kalau dengan ceritanya serem tuh. Jadi dia tuh itu dulu tuh sama temannya itu zaman masa muda itu naik ke sana. Dia sempat kalau dibilang bahasa orang Sunda malah lembut ya, diartikan malah lembut. Dia sampai tuh dibilang masuk di sebuah istana menurut dia cerita. Nah, dia bilang jangan sampai keulang seperti saya. Sebab jenengan ini beda. Maksudnya beda gimana, Mbah? Ya nanti kamu ngerasain sendiri. Si mbaknya ini memang ternyata ya bisa inian ya. Oke, peka gitu lah. Peka gitu ya. Karena memang kalau dibilang beda, memang saya ada sedikit perbedaan di keluarga gitu kan. Karena kan memang kan saya kan anak seorang sinden ya. Saya terus di keluarga saya kan kayak gitu kan. Nah, dia bilang sih Mbah hati-hati karena jenengan pasti akan ngerasain nanti yang gitu. Yang paling utama itu jaga keselamatan teman-temanmu gitu. Maksudnya gimana sih Mas Sugi kata si Mbah kan gitu. Wah, maksudnya itu kamu bisa jagain kita nih bertiga ya kan. Mas Sugi belum ngomong nih kalau pendakiannya bakal banyak. Karena kita cuma bertiga. Udah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, kepikiran tuh mau tidur tuh. Ini maksudnya gimana ya? Jangan istilahnya kamu ngerti lah nanti gitu. Nah singkat cerita, kita tidur, jam 2 pagi kita bangun, kita mandi, langsung kita berangkat ke Tawangmangu dari Sragen. Sampai kita lah jam 5. Nah, saya bilang sama Mas Yogi, Mas, kalau bisa sih kalau misalnya si Maksi udah dibuka, langsung si Maksi aja kita berangkat pagi-pagi. Wah, tar dulu Mas. Karena teman-temanku mau ikut nih. Itu masih jam berapa ya? Jam 6 kalau nggak salah. Yaudah deh Mas, kalau gitu kita nyebrang aja deh. Seberang Cemoro Kandang kan warung tuh, warung-warung ya kan. Iya. Yaudah kita nongkrong warung situ, nongkrong warung kopi. Ternyata datanglah kumpul semua tuh di siang, jam 8. Dia bilang, waduh siang bener ini. Ternyata yang datang itu 17 orang. 17 orang? 17 orang Sragen. Mas ini nggak salah nih Mas kan gitu kan. Nggak apa-apa sih. Ya memang nggak apa-apa. Cuma maksudku nggak repot ngejagainnya. Karena kan nggak semua orang ini pernah mendaki nih. Nanti ngebriefnya gimana nih Mas kan gitu kan. Karena kita otomatis kan 20 orang. Apakah kita mau sekalian satu rombongan atau kita mau pecah 2? Nanti deh, dia bilang ada salah satu temannya itu, saya lupa namanya. Dia yang jadi mentornya gitu, dia yang ngasih brief, mengikuti aturan. Singkat cerita, jam 8:30 kita sudah simaksi, siap-siap lah kita nih. Dari base camp mau ke pos 1 kalau nggak salah itu ada tanah lapang yang agak luas tuh. Dulu lagi rame-ramenya ini, Citayam Passion Week. Oke. Kita bikin lah pendaki Passion Week. Iya, kita bikin video rame-rame nih, kita muter-muter nih. Aduh, gaya-gaya Passion Week gitu kan pakai carrier. Pendaki Passion Week kan gitu. Itu ketawa ngakak. Cuma mungkin ya di seneng-senengnya seperti itu ada aja bahasa-bahasa yang terlepas. Kita nggak ngerti ya. Sebab kita percaya, kalau gue sih percaya ya, karena namanya di gunung atau dimanapun ada penghuni lain selain kita. Kalau gue percaya itu. Nah, dari situ kita belum berasa nih, Bang. Kita jalan ke pos 1. Belum ada hal-hal yang menurut gue aneh gitu ya. Di pos 1 itu kalau nggak salah kita hampir setengah jam lebih deh. Kita ngopi. Karena situ banyak, Mas. Namanya Malam Satu Suro. Malam Satu. Jadi kita bukan cuma pendaki ya, sampai dalam pikiran gini, ini orang naik gunung apa pendekar apa dukun sih gitu. Oh, banyak pakai baju-baju seperti itu. Iya, ada yang kan ada tuh yang pakai kalung apa namanya tuh tasbih apa? Bukan,
Yang tasbih memang ada, Iya. tapi ada juga yang kayak gambar tengkorak-tengkorak. Oh, oke. Sempat ketawa juga nih, apaan sih, nggak jelas banget gitu kan, pakai gini-ginian segala. Cuman kita akhirnya berpikir rasional juga, ada bahwa ya orang kan punya tipikal masing-masing. Kedua, yang namanya gunung yang dijadikan tempat untuk mereka pada datang buat berdoa tuh banyak. Namanya mendoakan leluhur kan mungkin masing-masing sih ya. Kalau saya nggak sampai berpikir ke sana pada saat itu. Itu mereka tuh beda sama kita memang. Ada yang pakai celana pendek, bawa kantong plastik. Kalau kita kan pakai keril gede-gedean, dia pakai kantong plastik, sendal-sendal jepit. Ada juga yang nyeker. Bahkan ada juga yang bawa anak kecil. Kita bilang, wah nih gokil nih kayak begini. Tapi adalah kita itu sedikit dari pernik-pernik Malam Satu Suro. Mungkin di gunung-gunung yang sering dijadikan tempat untuk ziarah mungkin sama seperti itu ya. Nah, jelang di pos 2 ada satu tanah lapang juga. Nah, satu pendaki yang cewek ini dibilang dia nggak kuat nih. Ada nggak kuat ya cewek. Kira di bawahnya sama mas apa itu namanya ya. Lumayan berat juga sih. Itu sayang tumpah deh. Jadi kerilnya digendong. Keril gendong. Kita kasih nih obat. Nah, karena keril, dia nggak kuat ngangkat keril, ada salah satu pendaki Sragen, orang tinggi gede, memang dia orang paling kocak ya, suka joget-joget, dia paling nggak dipakai sama dia keril, double keril lah. Nah, perjalanan tuh lancar tuh, Bang. Nyampe di pos 2, gue istirahat lagi di situ. Nah, gue bilang nih sama si Yuda pas istirahat tuh. Nah, kebetulan kita istirahat gini. Ini kan kalau di pos 2 warung, kita naik sedikit ke sini, sebelah sini kan ada bedeng nih, kayak bedeng nih. Yang sebelah kanan kalau di bawah ya, bedeng. Nah, di bawah bedeng ini sebelah kirinya itu kan ada inian pohon bambu. Pohon bambu. Nah, di bawah tuh ada yang rumah-rumah kecil tuh yang buat orang buat naruh sesajen. Oh, oke. Itu kan situ kan. Kita duduk di atasnya nih, sebelahnya nih, rumput-rumput. Nah, yang lain pendaki pada di sebelah kanan. Ada juga di belakang kita. Bilang, yuk pesan kopi lah gitu kan, ngopi. Pesan kopi. Waktu pesan kopi, nah, namanya kopi masih panas, kita seruput nih sambil ngerokok, istirahat. Baru mau diminum lagi, kopinya habis. Kok kopi saya habis ya? Ya lu minum kali kan gitu kan, namanya kopinya. Apa lu masih panas lu minum? Enggak, beneran. Ini kopi belum gue minum loh katanya. Terus gue bilang gini, tumpah kali. Kalau tumpah, dia pasti posisinya miring, rebah. Kan gitu. Kedua, pasti ada bekasnya dong. Nggak ada, Mas lillahi ta'ala, nggak ada, dia bilang. Jadi posisi tetap tegak begini, tapi kopinya bukannya habis sih. Jadi masih ada tinggal sedikit. Di atasnya ampas. Sedangkan posisi kopi gua itu masih panas. Masih baru banget berarti. Masih baru. Jadi kita cuma ngobrol, kan namanya ngobrol kan sambil ngeliatin pendaki lain nih yang pada nongkrong di sebelah. Ada tenda juga anak-anak AGL. Kebetulan anak-anak AGL itu memang itu kita salutnya sih ya. Kalau setiap ada perhelatan gitu kan atau apa, dia standby dia mau di beberapa titik yang dianggap mereka itu memang mereka harus siaga gitu untuk jaga-jaga. Kayak misalnya di pos 2 itu anak-anak AGL gitu. Kita ngeliatin, oh gila anak-anak AGL mantap juga nih kan kita ngeliat. Maksudnya mereka udah siap gitu kan. Udah tuh. Pas itu kita bilang sama si Yuda, udah Yud, jangan usah pikirin gitu kan. Itu akhirnya mulai dari situ tuh berasa, ini kok aneh ya. Kalau kopi ini tumpah, posisi pasti miring. Ya kan? Airnya pasti juga, bekasnya kan pasti ada. Karena kan di bawahnya kan rumput, ya sampai kita angkat. Kering. Nggak ada. Mungkin kalau kata orang, bullshit, nu ada-ada aja sih. Ya tapi kita balik lagi, kita kan nggak tahu. Sebab kalau kita berpikir bahwa dari 1000 pendaki mungkin yang next itu mungkin yang ngalamin 1-2. Kan seperti itu ya. Udah deh yang pikir, nanti takutnya jadi pikiran. Nanti aja kita ngobrolnya kalau udah pulang. Udah tuh. Yaudah, iya Mas. Kita bilang, ayo semua yuk kita packing gitu. Kita siap-siap yuk. Udah siap-siap, kita berangkatlah dari pos 2 ke pos 3 Bayangan loh. Jadi gue tuh jalan bertiga kan depan. Gue, Sugi, sama Yuda. Udah jalan bertiga. Dilalah kita tuh, gue pengen ngopi nih, perut gue juga lapar. Gue bilang, Yud, di jalur tuh bang. Ya, agak luasan tuh. Yud,
pertigaan lah ya nih. Jadi jalur nanjak gitu ketemu jalur siksak. Gitu. Nah, kita pas banget di cabangan gini. Yuk, bikin kopi yuk, bikin mie dulu deh. Sambil nungguin di bawah nih. Jauh banget kayaknya. Iya, Mas. Belum buka, HT bunyi lagi. Ada yang mesti obat nggak kan gitu kan? Ini agak sakit nih, beda loh katanya gitu. Wah, saya masih ada nih obat. Cuma posisi di mana? Kita di Tanah Lapang nih, yang di setelah pos 3 Bayangan, nggak jauh dari situ ada tuh, agak luasan dikit. Turun, posisi jauh tuh Bang, karena kan kita kan memang jalur terabas kan, mau nggak mau kita turun lagi tuh. Itu semua ada dokumentasi, ada semua, sampai waktu masalah obat dia sakit. Dia turun, nah sampai sana ternyata dia dikerubungin nih Bang. Kerubungin banyak pendaki. Selain anak Sragen, ternyata ada beberapa anak AGL. Saya samperin dong ke situ. Saya tanya sama Mas yang dari AGL itu, Mas itu sebenarnya kenapa Mas ini Mas? Enggak apa-apa, udah semua beres. Udah kita tanganin. Emang kenapa? Ketempelan. Biasalah cewek katanya dia ketempelan tuh ceweknya tuh. Sama jadi ada penunggu cewek katanya gitu apa gitu kan. Jadi ceweknya tuh ternyata katanya sih ngikutin. Nempel terus nih di sebelah. Akhirnya di kejadian itu dia sampai jatuh akhirnya rebah, itu dia sempat teriak-teriakan juga. Kesurupan lah ya bahasa ininya ya. Udah. Akhirnya kita mikir, wah ini tadi gue si Yuda kehabisan kopi. Ini sekarang si mbaknya nih. Udah kejadian juga nih. Nah terus kita gini lagi nih. Terus kita mesti gimana nih Mas? Apa si mbaknya kita suruh turun aja? Nggak usah, dibilang. Kita lanjut aja ke pos 3, nanti kita musyawarahin aja di pos 3, karena kan di pos 3 ini bisa tempatnya agak luas tuh buat istirahat. Oh yaudah, akhirnya saya terabas lagi tuh Bang. Terabas lagi gue ke atas, gue bilang, Mas nih kopinya Mas, kenapa kopi dia dingin kan, udah kita ini makan nggak jadi tuh. Akhirnya kita naik nih. Nah, sesampai di pos 3, itu masuk lama pendakian loh Bang, dari jam 9, gue nyampe di pos 3 itu kalau nggak salah jam 4 sore kalau nggak salah. Lama loh kali itu kan. Nah, di situ kita tungguin nih, datanglah akhirnya pendaki-pendaki itu. Terus kita rapat nih Bang. Gimana nih teman-teman nih kelanjutannya nih? Kita 20 orang. Kita mau maksa naik semua atau ada yang turun? Atau mau kita pecah? Ada sebagian yang turun bawa si mbaknya pulang atau kita lanjut? Ternyata si perempuannya ini sehat kok. Saya nggak apa-apa. Saya bilang, yakin nih? Saya bilang gitu. Yakin Mas? Nah, saya bisa kok. Saya ada fit kan gitu. Ya udah. Nah, si Mas yang jadi mentornya ini bagi grup. Oke, kita naik ke pos 4, kita nge-camp di pos 4 ya. Gitu, di pos 4. Nah, lumayan kan kalau Cemoro Kandang kan jalurnya panjang, Bang. Dibandingkan Cemoro Sewu. Udah, akhirnya gini, kita bagi 10-10. Ternyata pas mau maghrib tuh ya kita disiap-siap. Kita sholat dulu ya, sholat maghrib dulu. Ya sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu jemaah. Siap-siap nih kita nih bertiga. Tapi yang lain gak ada siap-siap Bang. Lah, ini gimana sih? Ini kan kita kan bagi 2 nih. 10-10. Kan di sana dibilangin kalau bisa naik jangan ganjil kan gitu kan. Katanya. Jangan ganjil. Jalan nih kita nih bertiga. Dia bilang, nih yakin nih kita cuma bertiga nih nggak ada orang lagi. Nyusul katanya. Nggak bisa gini Mas. Kan kita perjanjiannya kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kan gitu kan. Tapi kata Mas Sugi udah nggak apa-apa, bismillah aja. Nah benar Bang. Jadi gini Bang. Kan kalau dari pos 3 lurus kita belok ke kiri itu udah mulai jurang tuh. Jalur jurang. Itu Bang. Itu yang namanya gue masih percaya orang itu ngikut. Yang di belakang. Jadi gue kan belakangan nih, mereka jalan duluan nih. Itu kabut mulai turun tuh Bang. Jadi manggil, Mas, tungguin Mas. Cewek tuh, Mas, tungguin. Gue bilang gini, gue berhenti dong. Gue bilang, tapi gue tungguin gak nongol-nongol nih Bang. Nah mereka udah agak jauh, si Yuda balik nih. Mas mau ngapain di situ? Kan gitu kan, nggak ada orang loh. Gue ada yang manggil gue, nggak ada orang. Jadi kayak Yuda berasa nih, gue ada yang aneh gitu kan. Gitu. Akhirnya tarik lah masih Yuda, udah jalan. Nah, kan kalau dari pas yang jalur jurang gitu kan kita mulai kanan itu mulai jalur siksak tuh, naik ke kanan. Nah itu Bang, gue mulai ya
gue bingung ya mendeskripsikan yang gue lihat nih. Jadi kalau gue gini nih bang, kan lo naik nih, kan posisi kan begini. Jadi tuh orang begini nih bang, gede gitu kan, cuman agak naik di atas bang, dia begini nih bang. Wah, gue bilang Allahu Akbar, gue bilang gitu. Wah itu gue kayak orang gak punya darah, gak punya tenaga itu kan. Gue tarik nih sih udah jalan. Itu udah panik tuh. Duh kenapa mas? Udah jalan. Itu jadi gue nggak berani lihat belakang tuh bang. Udah nih jalan gue bilang mas Ugi cepetan dikit mas. Emang ngapain sih buru-buru? Masih pada nggak nih. Udah nih jalan gitu loh. Nah karena udah merasa itu gue baca istighfar apa aja gue baca tuh bang, ya Allah gue bilang sampai doa selamat gue baca gitu kan. Terus akhirnya gue bilang istirahat dulu bentar. Nah itu kan posisinya kan ada tuh tanah yang tanah tuh yang kalau kita buat duduk di atas gitu kan, sambil nyenderin keril di pohon kan, baru mau duduk bang. Jadi di atasnya ini kan posisinya kan naik tuh di atas tuh. Nah itu ada pohon tuh bang, pohon-pohon kan memang rapat pohon. Jadi cewek tuh depan ngeliatin gitu bang, itu baju putih semua tuh. Itu yang gue bilang, ya Allah ini apaan lagi nih? Belum lama gue bilang cabut. Kita baru istirahat nih mas. Gue bilang, gue deh jalan. Jadi nih si cewek nih, yang gue bingung nih sebenarnya kayak pernah gue lihat, tapi gue nggak tahu di mana. Oke. Itu. Jadi terus nih akhirnya si cewek jadi posisinya itu memang dia di pohon sih bang. Lo bayangannya kita tuh ranting yang getas kalau kata gue sih, tapi dia bisa ada di situ gitu, dia ngeliatin. Nah, itu jelas tuh bang. Cuman mukanya memang nggak terlalu inian sih, tapi gue kayak merasa nih pernah ngeliat, gue nggak tahu deh. Itu sih bang kalau gue. Udah, itu posisi gue tadinya di belakang, gue minta di tengah. Asli gue parno. Nah gue bilang gini, karena kata si Yuda, itu ya mas. Karena kan jadi gini, si Yuda itu tahu gua ini sering banget ngalamin hal-hal mistis gitu kan. Lo ini ya mas, iya udah mas di tengah aja. Itu kan gua taruh di tengah. Karena si Yuda ini anak lokasi pengungsian di Lebak Banten, dulu yang pernah gua bantu. Itu karena dulu gua ngalamin hal mistis banyak di Banten. Jadi dia yang dulu yang bantu gua di sana. Jadi dia tahu gitu kan. Nah udah di tengah aja mas, udah di tengah. Akhirnya udah dapet tempat istirahat, aman sih. Jadi gue coba nyari bahan-bahan yang menurut gue nggak bikin gue parno bang ya. Istilahnya gue cerita lucu atau apa, tetap hambar, nggak bisa di situ. Pas gitu kata Mas, gue bilang gini nih, gue coba deh gue di paling depan deh gitu kan, gue leader deh gitu kan. Nah pas gue leader nih bang. Nah pas gue nggak lama mau, itu sebenarnya udah deket sama pos 4 tuh bang, udah nggak jauh dari pos 4, mungkin sekitar 3 siksakan lagi lah ya, 3 siksak begini kan nyampe. Nah pas gue di depan bang, di depan gue ada pendaki cewek nih bang, dia pakai keril hijau, plenolnya hijau, topinya hijau, topi rimba. Kita kan cowok nih bang, lalu ya sekarang gini, kita pendaki nih istilahnya ya bareng. Ada pendaki cewek tiba-tiba di depan, lo pasti kan nyolek temen lo, gila siapa nih depan nih? Sendirian. Kita logikanya kan gitu. Gue enggak bang, gue diem aja. Dan gue nggak ada niatan manggil, mbak sini mbak, bareng sama kita, nggak ada. Jadi kayak kebo cucuk hidung gimana sih? Gue ikutin bang, gue ikutin terus. Nah pas gue ikutin nih bang, kan harusnya itu di sini pos 4 nih. Gue harusnya begini nih bang, nyiksak nih gini, set naik. Kan gitu kan? Yeah. Ini enggak, gue di sini gue naik ke atas dari sini tebing bang. Gue nggak tahu itu katanya jalur lama atau apa, gue nggak ngerti ya. Itu yang tebing bang cadas. Gue naik bang, temen gue posisi di bawah. Gue sadar-sadarnya apa? Pas gue lagi naik itu tiba-tiba push, angin tebing tuh, angin lembah. Gue bilang astagfirullahaladzim, angin kenceng banget. Tapi gue baru sadar tuh bang, kalau gue ada di tengah tebing. Iya. Gue bilang, ya Allah, gue kenapa dia di sini? Gue ngeliat si Yuda sama si Mas Ugi ada di bawah, ya kan? Ada di bawah gue. Mas, jangan naik mas. Iya lagi ngapain? Jangan lewat situ. Dia tadi udah manggil gue bang, nggak gue dengar. Udah dilarang, mas jangan naik situ jangan. Tapi gue jalan terus. Karena nggak dengar gitu. Gue nggak dengar. Yaelah, dari berapa meter sih gitu kan? Nah gue ngeliat emang pendaki cewek udah nggak ada.
posisi dari tengah, lu turun udah nggak bisa, nggak mungkin kalau gue, karena itu kan itu kan batu-batu cadas, sementara kalau tuh banyak kerikil-kerikilnya kan tuh licin kan. Iya. Iya. Akhirnya gue paksain naik. Nah, pas udah mau deket tuh ada lucunya juga sih bang. Jadi ada 2 pendaki cowok nih. Jadi gue nembusin pohon gede bang. Yang kalau ini kan kalau misalnya kita nih naik nih pas ke pos 4 ya kan. Yeah. Di sini ada pohon-pohon kan banyak kan. Gue dari sini nembus ya bang. Oh. Ini kan dari sini. Beda jalur berarti om ya? Hah? Beda jalur ya? Beda jalur. Nah gue yang ini kan tebing. Nah pas gue naik nih, pas gue mau ngomongin, gue pada lompat, Allahu Akbar. Gue juga kaget, astagfirullahaladzim. Gue set bang, gue kira setan lu gitu. Gue tiba-tiba gue nongol, gue bilang, set. Jadi si 2 pendaki ini lagi pada makan, kelempar. Jadi tadinya rencana mereka mau turun, mereka istirahat dulu di situ, ngopi gitu kan, makan gitu. Udah, gue bilang, lu ngapain bang lewat situ? Ternyata disering lewat Cemoro Kandang. Nah, lu ngapain bang lewat situ bang? Ya gue cerita, gue tadi ngikutin pendaki cewek. Pendaki cewek mana bang? Itu bukan jalur biasa bang, jalur kan ono. Oh, oke. Itu kan memang dulu pernah jadi jalur, udah lama banget sih bang, itu lama banget dia bilang tuh jalur tebing itu bahaya banget, makanya dibikin jalur itu, dibikin jalur siksak itu sebenarnya untuk mempermudah pendaki gitu kan, memang prosesnya lebih lama, perjalanannya lebih panjang. Udah, cuma memang iya sih bang, gue pernah dengar soal kisah pendaki cewek yang pakai apa namanya keril hijau. Cuman sih ya gue walau alam ya, gue nggak tahu. Udah tuh bang, gue nggak mikirinnya ini. Terus gue cari nih teman gue nih. Ternyata kan gue sebelum gue teriakin, lo lewat jalur siksak aja gitu kan, ngikutin jalur. Ternyata nah nyampe lah mereka tempat kita bikin tenda nih bang. Bikin tenda memang gue agak misah jauh nih. Kan kalau yang lain nih pada bikin dekat yang bangunan lama tuh, ada bangunan lama, ya kan? Siapa sih sebutnya tuh pos 4 tuh pakai bahasanya tuh. Jadi mereka banyak yang di sana, gue bikin sendiri di sini. Kenapa gue agak jauh di sini? Gue bukan mematok lahan ya bang ya. Jadi gue bikin itu biar nanti teman-teman gue yang di bawah ada space, gitu. Jadi gue bikin tenda agak jauh. Gue yakin bahwa ketika mereka nyampe space ini masih tetap kosong, gitu. Udah tuh, nah sekitar jam, itu gue nyampe jam berapa ya, jam 9 ya, jam 9 malam. Lu bayangin bang, panjang banget perjalanan gue, itu kan aneh, lu dari Cemoro Kandang biasanya kita paling nyampe jam 4 sore. Kalau kita jam 9, paling nggak jam 5 lah. Ini kita nyampe jam 9 malam. Udah nih bang, gue bangun tenda, gue nggak tahu ya, jadi si Yuda itu ngomong kayak orang kesirap juga, itu ngomong sih besokannya gitu. Gue nyampe masuk ke tenda, tadinya ngomong lapar, gue nggak lapar, gue tidur. Gue tidur nih, si Mas Ugi juga tidur, tinggal gue bersendiri. Nah, gue kan iseng ya kan, gue bikin kopi, gue ngerokok di situ di teras ya kan. Nah, itu kan gue nggak ada pendaki lain karena jauh tenda-tenda yang lain. Itu kayak ada yang lewat tuh bang, serak, dia muter bang. Itu kan memang lagi terang bulan. Dia jalan muterin tenda. Gue bilang siapa? Gue bilang iseng banget sih. Gue bilang iseng nih. Gue bilang gue buka, nggak ada siapa-siapa ya bang. Udah nggak ada siapa-siapa, gue tutup lagi bang. Begitu gue bilang wah nih jangan-jangan demit lagi nih. Gue udah pikir kesana, gue langsung ponis segitu karena gue udah ngalamin. Akhirnya gue tidur nih bang. Gue masuk SB. Nah itu kelihatan bang, lo bayangan hitam tuh lewat. Manusia biasa lewat. Nah, jadi tenda gue ditarik-tarik nih. Tenda gue udah. Itu di situ tuh. Gue bilang, Mas Ugi, nggak ada yang bangun. Mas bangun mas. Si Yuda gue bangun, nggak ada yang bangun bang. Sama sekali nggak ada yang bangun. Sampai pada akhirnya itu sampai jam berapa ya? Sekitar karena gue kecapean juga, sekitar jam 3-an gue akhirnya baru bisa tidur. Itu gue nggak tahu ya, dari yang namanya suara kelonengan. Kalau ada pendaki naik gue pasti tahu karena posisi gue nggak jauh dari pohon. Ini nggak ada yang naik bang, tapi ada suara kelonengan sapi. Loneng. Nah itu sama suara angin itu, sama yang ada pendaki yang lilingin ini, cuma memang nggak ada. Akhirnya gue karena gue kecapean nih bang ya, akhirnya gue tidur. Nah bangunlah gue jam 8 pagi.
Nah, jam 8 pagi Mas Sugi bilang sama saya, Mas, enak banget sampean tidur kayak bangke. Lah, gue kagak tidur. Kan gitu kan, gue jam saya bangun, Mas. Gue nggak tahu kalau dibangun juga. Tapi kok nggak ketemu sih Om? Gue nggak. Jadi nggak bertegur sapa gitu? Enggak. Jadi gini, kalau gue gini, kalau dia bangun, gue tahu dong dia bangun ya kan. Namanya gue belum tidur. Dia bilang jam 1. Jam 1 dia keluar. Gue nggak tahu dia jam 1 keluar. Ya kan? Tapi gue nganggap dia tidur karena gue bangunin waktu kejadian itu dia nggak mau bangun. Dia bilang gue kencing keluar. Udah gue bilang wah ini kacau nih. Makanya gue berpikir nih gue dosa gue apaan nih, gue salah apa? Gue perasaan selama gue di perjalanan gue nggak pernah yang namanya ngomong yang aneh-aneh, ngomong jorok atau sompral misalnya. Oh ini gue nih, yang biasa kan gitu. Ya tapi memang ada sih yang kayak begitu-begitu, itu mah masing-masing aja ya. Udah. Tuh gue biasa sih bang, setelah dari habis kejadian itu udah nggak ada apa-apaan sih bang, sampai gue summit. Summit nih bertiga nih bang. Jadi gue 20 orang itu naik, ya gue berasa kayak bertiga doang. Kayak bertiga doang. Mereka summit juga nggak bilang gitu loh, nggak bangunin gitu loh. Oh summit enggak. Udah. Mungkin mereka bangunin karena kita terkapar kali ya, kita nggak dengar. Udah biarin istirahat. Sebab kalau naik ke Lawu mau naik jam berapa juga summit juga nggak ada masalah, kan gitu kan. Beda kalau sama kayak ke Sindoro atau Sumbing, Sindoro ya kan, gunung-gunung berapi begitu ada jam-jam tertentunya. Nah naik nih kita nih, ya sampai beberapa kali istirahat. Memang gue menikmati banget sih perjalanan sih, karena kan beda ya itu sabananya tuh kalau buat gue dari pos 4 tuh indah banget ya. Belum lagi kan ada kontur-kontur batu-batunya tuh yang menurut gue ikonik banget ya di situ. Gue sempat lama-lama di situ. Akhirnya terus gue istirahat di situ, gue jalan lagi. Sampailah kita muncak. Nah muncak ini kan gue nggak lama di puncak karena rame banget bang. Buat gantian foto memang lo kalau mau clear susah karena banyak banget pendaki. Udah habis dari summit kita sama hampir semua pendaki ya, kita absen tuh kayak kalau ke Mboyem tuh wajib ya absen lah ya. Gua ke Mboyem almarhumah ya Allah, mudah-mudahan ya Mboyem ya dia diterima di sisinya. Amin. Dia karena banyak banget bantu pendaki ya. Nah gue di Mboyem itu gue sempat makan, gue sempat nemenin Mboyem masak. Dia bikin tempe kemul, nemenin Mboyem, ngobrol-ngobrol sama Mboyem. Ya Mboyem memang tipikal orang yang sebenarnya juga nggak banyak omong ya, Mboyem tuh ya. Dari situ ngobrol-ngobrol, gue juga ada beberapa memori juga ya waktu sama almarhum Mboyem. Di situ foto-foto, itu ya. Udah nih kita udah selesai, gue ketemu lah sama anak-anak Sragen. Gue tanya dong, Mas, lu nyampe jam berapa Mas lu sampai ke pos 4? Jam 1, jam berapa? Jam 1 dia bilang gitu. Jam 1 kurang dia bilang. Jam 1 kurang gimana sih? Jam 1 gua belum tidur. Gua sempat buka lo sleting lo kan gitu. Belum ada orang, belum ada. Jam 1 Mas, beneran Mas. Jadi dibangun jam 1. Jadi kita ya memang gak ada apa-apaan. Kosong aja. Kosong. Karena jadi kayak mata gue dibutain gitu. Atau gimana gue gak ngerti. Emang pada saat itu memang gue dikerjain habis-habisan sih pada saat itu. Gue mikir ini yang salah siapa, gue atau gimana atau gue ada masalah gitu kan. Karena gue pikir dari kejadian kopi habis kok sampai yang cewek ini kesurupan itu kok ke gue terus gitu loh. Karena gue tanya yang lain nggak ada masalah, mereka happy aja gitu, have fun. Tapi gue memang berpikir bahwa, iya mungkin kayak yang udah-udah kali ya. Kalau yang udah-udah tuh setiap misalnya ada apa-apa kemana tuh, gue selalu yang kena sialnya nih bang. Nih. Karena kan dianggap, lu tuh rentan banget. Kalau gue rentan lah kasarnya, gue rentan banget kayak gini. Mungkin rentan untuk interaksi gitu. Kalau ini gue ada, gitu loh. Gue ada nih, gue di sini mungkin seperti itu. Udah. Nah, gue nanya, gue nggak percaya dong, termasuk gue yang gue pikirin Mas Sugi, lu kapan keluarnya jam 1 juga. Nyata dia Mas Sugi keluar jam 1 itu dibilang juga teman-temannya ada Mas katanya. Orang ngobrol kita rame-rame nggak ada gitu. Udah nih bang, nah ceritanya nih kita udah gue duluan deh kan gitu kan. Misa-misa ternyata mereka 17 orang di belakang kita tuh misa-misa mereka, karena biarpun anak Sragen ternyata mereka punya kumpul-kumpul sendiri bang.
Oke, beda squad gitu ya. Beda squad lah. Kalau gue kan karena mungkin kalau Mas Yugi, gue teman ininya dia ngajak gitu kan, otomatis dia jagain gue berdua nih. Jadi kita bertiga. Nah, pulang dari Boyum nyasar bang. Nyasar gue bingung, padahal jalan gede. Kan kelihatan jalannya. Jadi kita jalan ya terus Sabana nih bang. Sabana sama inian, apa namanya, Edelweiss. Ya kan? Ya, gue bilang gini, Mas, ini nggak salah mas jalannya mas, ini gak ada jalan loh. Ada, dibilang dia maksa ada. Dia kalau dibilang ada jalan, gue nggak lihat jalan. So gue itu cuma semak-semak aja gitu terabas. Tapi dibilang jalan. Itu silang pendapat tuh bang, ada kalau jalannya bener kok, orang saya pernah lewat sini kok kan gitu. Tapi ini bukan jalan deh mas, ini semak-semak loh kan gitu kan. Karena kan waktu itu kan musim panas ya, jadi kan semak-semaknya memang ini ya, tandus loh ya. Nah, sadar-sadarnya itu pas kita udah makin jauh, ternyata jurang bang. Nah, itu hampir tuh gue yang ngerosotnya jurang. Karena kan gini, lo semak-semak kan jurang tuh di bawah tuh ya. Ini kan pohon semak-semaknya di atasnya gitu, lo nginjek blus. Iya. Ya kan itu sering kejadian pendaki mungkin begitu kali ya. Karena ya satu capek kali atau misalnya karena dia nyasar kali ya. Udah, gue bilang terus gimana nih bang? Gimana nih mas? Yaudah kita coba lagi cari jalan deh. Nah dari situ kita agak naik dikit ngambil ke kanan. Karena kita pikirannya kita itu jalur turun itu sebelah kiri gitu kan. Nah kita kan turun ke bawah itu berarti otomatis gue harus ngambil ke kanan nih. Ke kanan. Nggak ketemu tuh bang. Balik lagi. Gue bilang mas gini mas. Kita kalau kenapa-napa paling bagus itu bukan turun mas. Kita naik lagi ke atas. Mau gimana caranya kita naik ke atas. Cari tempat yang paling tinggi udah. Tapi pikiran survival kita kan kayak gitu. Benar tuh. Ada mungkin sekitar sejam. Lama tuh. Sejam kita muter-muter situ dapet lah. Kita ngelihat pucuk menara Boyum. Kan ada menara yang pakai botol-botol plastik ya. Wah itu pucuk menara. Nah itu nolong banget tuh bang. Gua terabas gitu. Ternyata jalannya memang beda bang. Itu jadi tadinya itu bukan kayak jalan bebatuan, kayak bebatuan gitu kan. Atau mungkin karena gue tadinya agak ke kiri atau ini ke kanan mungkin konturnya beda gitu kan. Tapi kalau kata Mas Yugi, perasaan dia jalan. Kalau gue bilang dia bukan. Pandangan Mas Yugi itu jalan. Itu jalan. Jalur. Iya jalur. Pandangan gue bukan. Itu semak-semak. Udah. Tapi kita ngerti ya memang kondisi pada saat itu mungkin kita capek gitu kan. Jadi ya nggak tahu kita halusinasi atau apa kita kan nggak tahu ya. Cuman kalau saya lebih pada kalau gue lebih pada gini, gue ngalamin hal-hal yang udah luar biasa ketika gue berangkat. Mungkin ini salah satunya ini gitu. Akhirnya kita balik lagi naik ke atas, ketemulah salah satu anak Sragen, bapak-bapak tuh. Akhirnya kita berempat. Kalian dari mana? Gitu. Lah kita mau turun. Tuh kalau turun ngapain lewat situ? Ngapain lu ke kanan, lu ke kiri jalannya gitu. Lu masuk jurang lu dibilang. Itu bahasa Jawa itu dia antara capek sama lucu gitu kan. Itu jadi bercandaan orang sono emang begitu juga kan. Akhirnya kita bareng tuh turun sampai di pos 4. Ternyata karena kita kesasar posisinya sementara anak-anak Sragen udah pada turun duluan gitu kan. Pas sampai pos 4 ternyata mereka udah packing. Gitu. Yang 17 orang nih. Kita belum. Nah itu kalau nggak salah kita nyampe di bawah itu jam 12 sampai jam 1 itu. Sampai di pos 4. Packing nih. Habis packing. Terus gini. Oh iya. Kita sempat makan. Nah gue makannya itu di bawah pohon. Terus gue kasih makan deh ke burung-burung apa namanya jalak ya. Ini banyak tuh bang tuh. Burung jalak pada nyamperin gitu bang. Wah gue bilang ini memang habitatnya ya. Gue kasih makan tuh bang, remah-remah roti. Sampai gue bilang, kita masih ada roti nggak? Ada mas. Sini rotinya, gue mau kasih makan. Sayang kan gitu kan, pada nggak makan. Gue kasih roti, gue kasih biskuit. Ada makan tuh banyak tuh bang. Ya mungkin itu salah satu hal yang menolong gue sih, kalau kata gue nih ya. Jalak-jalak ini gitu, jalak laut. Singkat cerita, jam 1:30-an lah ya, jam 2 kita turun nih bang. Nah ini nih bang yang gue bingung. Jadi lu kalau misalnya turun, kan banyak nih para pendaki yang kalau turun dengkulnya sakit, ya kan? Karena satu beban mungkin lebih berat atau mungkin. Kalau gue beda bang. Kalau dengkul sakit kan ketahuan ini. Ini enggak, jadi lu kayak ini dipegangin gimana sih, kayak ada bandul gimana sih? Oh, kayak berat berarti. Gue jalan gue seret bang. Gue jalan itu siang loh. Gue jalan gue seret, ya Allah ini kenapa kaki gue bilang, mas
kakiku kenapa ya? Kan gitu kan. Duh, kamu ini enggak itu jadi sebelum turun aja bang, itu udah berasa bang. Gue udah berasa nih. Gue bilang ada yang aneh, kenapa ya gue bilang. Perasaan tadi baik-baik aja waktu gue turun dari summit, gue gak ada masalah sama kaki gue. Gue gak pernah yang namanya ngalamin cedera lutut atau apa. Gue naik gunung itu bang, ya bukan kita dibilang senior atau apa ya. Ya dulu juga gue sering naik gunung, gak pernah gue mengalami hal-hal gitu. Gue mau naik ke Rinjani, kayak gue mau naik ke Rinci, kayak gue mau Cermek gitu. Selama ini gue gak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu kan. Cedera kaki atau jatuh gue gak pernah. Nah, itu yang dilalat tuh kaki gue kayak berat gitu, kayak dibandulin aja gitu. Jadi gue bawa, gue seret bang. Nah si Yuda dia tahu gelagat gue gitu kan bang. Dia nggak pernah posisi di depan gue, nggak pernah. Tapi di belakang gue bang, selalu di belakang gue. Dan pas gue udah turun dari pos 4 turun kan ke kiri nih kita nih. Gue nggak berani ngambil jalur zigzag waktu itu kan. Gue nggak ngikutin jalur. Itu gue jalan. Itu berapa? Kalau jadi kan ada pohon tumbang tuh, yang bekas-bekas pohon tumbang. Jadi gue kalau lewat situ tuh gue begini bang nih. Gue angkat nih bang. Dibantuin ngangkat, pakai tangan. Iya, ini gue bantu ngangkat, nih gue tarik bang. Sampai gue terbalik aja gue. Sampai didiriin gini nih sama si Yuda nih. Mas bangun mas. Gila lu gitu. Lu mesti kuat lu. Jangan dibilang jangan cengeng. Gue bilang gitu. Lu jangan lemah lu bang. Mas, lu biasanya kuat lu gitu kan. Lu kemana-mana kuat. Mas kayak gini doang lu gak kuat. Gue yang namanya nyungsep, saya nyungsep itu bang nyungsruk. Untungnya kalau sebelah kanan itu kan memang kan kalau turun kan tajam tuh, ya kan. Untungnya itu kan masih semak bang, jadi akar-akar gitu kan. Gue nyangkut aja di situ udah tuh, gue udah alhamdulillah ya Allah. Nah, gue yang agak anehnya gini, ini burung gue nggak tahu, gue nggak nandain atau apa ya. Ini burung jalak itu ngikutin gue nih dari gue turun tuh ngikut. Jadi di atas nih, tadi di depan gue nih, dia lompat-lompat, celuk gitu. Sampai gue bilang gini, lu nemenin gue ya, sampai bawah ya, anterin gue pulang ya. Mau nangis gue, saking gue gila lu. Ini tuh gimana ya? Ya gue sampai berpikir gini, ini jangan sampai gue kenapa-napa di sini gitu. Gue punya keluarga, punya apa? Gue salah gue apa nih kan gitu kan. Sampai siang aja bang, itu gue berasa kayak ada yang ngintilin gimana sih? Itu perasaan gue ya, tapi gue nggak ngeliat bang. Itu perasaan gue selalu ada tuh bang kayak gitu bang. Jadi itu tetap ada tuh sih. Tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi perasaan gue ada. Perasaannya memang beda, auranya beda. Nah, udah nih gue turun dari sampai pos 3 Bayangan. Akhirnya gue nyampe di pos 3 Bayangan itu sekitar jam berapa ya? Jam 3 kalau nggak salah. Pos 3 Bayangan jam 3:30 lah, kan lama bang. 3:30 sore. Sampai pos 3 Bayangan. Gue waktu lewatin pos 3 aja bang, gue nggak lama bang. Karena gue berpikir gue jangan sampai kemalaman. Gue lebih takut apa? Lebih takut karena gue kan simaksi 2 hari semalam gitu kan gue. Takutnya kena blacklist atau apa gitu kan. Kedua gue berpikir gue harus balik ke Jakarta, gue harus beli liputan nih gue gitu kan. Karena gue kan namanya gue liputan, gue nggak boleh ini, gue harus standby gitu. Udah. Sampai di pos 3 Bayangan gue sempat bikin lama tuh. Cuman gue inget nih ada omongan di warung atau apa ya, gue inget tuh pagi-pagi sebelum berangkat. Kalau bisa di pos 3 Bayangan jangan sampai ngecamp. Di situ biasanya itu tempat kalau evakuasi jenazah. Itu lama di situ. Memang bang beda bang. Berarti di pos 3 Bayangan itu kayak ada aktivitas ya. Tapi gue nggak tahu tuh apa ya. Ya kayak ada penghuninya gitu loh, kayak ada penghuninya. Tapi gue nggak tahu apa. Gue bilang gini, mas dia jalan yuk mas, aku nggak berani lama. Nah, nyampe di pos 2, lebih parah lagi bang, itu pas maghrib. Pos 3 Bayangan ya biasa berapa menit sih palingnya, setengah jam atau berapa itu ke pos 2 ya. Harus nggak nyampe sejam lah ya. Gue maghrib tuh nyampe tuh. Allahu Akbar, Nah, itu burung jalak lawu tuh kayaknya ada 2 jenis kayak menurut gua. Satu yang agak kecilan, dia agak coklat. Yang satu agak ada tutul-tutulnya bang. Nah, gua nggak tahu yang model tutul. Gua sempat nanya, ini ada nggak sih jalak lawu yang tutul-tutul? Tapi posisi dia lebih gede daripada si jalak lawu. Nah, dia yang kelihatan nih. Dia yang kelihatan nih. Tapi gua bilang, lu ngikutin gua terus ya.
tuntun gue ya, gue mesti pulang ya, jangan sampai gue mati di sini, gue bilang jangan sampai gue mati di sini, gue sampai kepikiran kayak gitu bang. Nah pas abis maghrib dari pos 2 itu mulai lagi tuh bang, dari yang namanya kayak macam dari pos 2, gue memang agak lupa mendeskripsikan lokasinya kan, satu gelap, itu kan memang agak nurun kan gue. Kalau bedanya kalau dari pos 3 itu pos 3 bayangan ke pos 3 aja kan kita udah mulai siksa kan. Kalau yang dari itu kan jalur biasa tuh, gitu kan memang agak turun. Nah itu bang, yang namanya kayak ada nenek-nenek itu gimana sih? Nenek. Iya kayak ada nenek-nenek, tapi perasaan gue gitu loh, kayak perasaan gue. Itu dia cuma ngeliatin doang. Itu memang nanti ada di endingnya pas di pos 1 tuh, agak serem juga sih nenek itu, gue serem tuh. Nah di situ dia cuma ngeliatin doang bang, cuma ngeliatin. Cuman itu di sebelahnya nenek-nenek tuh yang cewek yang gue pikir kuntilanak bang, cuma memang hancur bang kayak tuh. Cuman gue nggak bisa lama-lama gitu, gue langsung ini. Kalau gue berpikir gini, sampai gue bilang, Yud, lu lihat apa? Gue tanya, enggak, nggak ada apa-apaan mas, kan gitu kan? Lu yakin lu? Nah, si Mas Yugi ini dia agak jauh dia sama kita. Memang misah nih agak jauh nih bang, sama Mas Yugi. Jadi kita duduk di sini, Mas Yugi seberang. Gue bilang, aduh Mas Yugi, kalau bisa jangan jauh dari gue lah, gitu kan? Kondisi gue ini. Cuman Mas Yugi kayak dia tuh pengen buru-buru turun, gitu. Nah, walaupun memang dia banyak bantu kita juga pada saat itu. Gua waktu ngelihat nenek-nenek yang si nenek-nenek muka kayak muka marah itu sama si mbak yang perempuan Nancura itu, gua udah ngeri itu. Jadi kalau di pos 2 itu bang, tempat yang kopi abis tuh bang, ya bedeng. Ini kan warung sebelah sini nih, di bedeng. Jadi posisinya itu di sebelah bedeng bang. Oke. Nah, gue kan posisi warung tutup udah bang. Nah, ini kan warung. Nah, sebelah sini kan kayak ada buat tenda-tenda tuh buat peristirahatan ya, pakai terpal ya. Tuh gue duduk sebelah sini, yang di bangku kayu tuh panjang. Gue duduk di situ, gue ngeliatin. Ya Allah, gue bilang. Gue sampai gitu, sampai lompat. Kenapa mas? Enggak. Lu ngeliat apa Yud? Gue bilang gitu. Ya itu yang nenek-nenek itu. Oh. Dia pakai kemben Jawa. Iya. Nah, gue akhirnya lanjut itu kalau nggak salah setelah maghrib. Karena gue bilang pantang gitu jalan maghrib ya. Gue terus. Nah, sebelum ke pos 1 ada yang namanya, gue nggak tahu nama pohon apa ya. Itu dia pohonnya segini-segini sih bang ya. Jadi tegak lurus semua tuh, rapat gitu bang. Jadi kalau kena angin gresek, kretek gitu. Nah, kayak gitu kan ada tuh di sebelum pos 1. Nah, di situ tuh gue ternyata nyasar lagi bang. Nyasar jauh bang. Jadi gue posisi ngambil jalur kanan. Wah, terus. Nah, di saat udah mulai kecapean, ada pas gue duduk nih bang, gue udah nggak sanggup karena gue jalan gue seret bang. Itu lama bang gue bang. Nah ceritanya itu pas gue duduk, ada kali gue di situ sempat gue makan, gue bikin mie sampai ada 2 jam lebih bang, 3 sampai 2 jam lebih gue nggak sanggup jalan duduk. Nah si nenek itu ada, kalau bahasa orang kitanya, lu bakal mati di sini lu. Apa sih bahasa Jawa ininya? Gue nanya gitu ya, tuh dibilang sambil besok kamu jangan bawa orang yang ini lagi, dibilang yang bikin kita marah gitu. Kamu nanti mati di sini kamu. Itu bahasa kitanya. Gue bilang, gue salah apa? Nek, saya salah apa nek? Gitu kan? Saya nggak salah apa-apa nek. Nah posisi saya sama si Yuda agak jauh tuh. Saya nggak salah apa-apa nek. Yuda belum sadar. Itu jadi memang kayak dipantengin bang. Jadi si nenek itu pakai kemben tuh, dia nggak bawa tongkat, dia jalannya gini. Dia nggak kayak tongkat deh, jalan kayak gitu. Terus terus yang cewek ini tetap ada sih bang. Cuman dia selalu nggak pernah ganggu sih sebenarnya. Cuman cekikikan aja tuh. Udah gue bilang gini. Nah Mas Ugi posisi jauh banget bang. Ada sekitar 100 meter lah dari gua, hampir 100 lebih lah ya. Gua ngeliat headlampnya doang gitu kan. Gua bilang, Mas, jangan jauh-jauh Mas. Iya aku di sini. Sementara si Yuda juga ginian, Yud lu sini deketan sama gua Yud. Mungkin karena kelamaan ya bang, gua mungkin ada sekitar 3 jam lebih bang gua di situ bang. Karena gua berpikir gini, mungkin gua kecapean ya atau apa. Tapi ini ternyata memang nggak bisa gua bikin langkahnya bang.
Nah, gue nggak nyadar bang. Ternyata karena memang kita nyasar kan ya. Gue bilang gini, Mas, ini gimana nih Mas kita nyasar nih Mas? Gue bilang, gue nggak gue kalau misalnya balik lagi jalannya nggak ada. Jadi lu gini bang, lu ke titik itu bang, lu untuk balik lagi jalurnya udah nggak ada. Hilang tuh jalurnya udah nggak ada. Gue muter di situ sampai akhirnya gue ketemu satu-satunya pohon terakhir sebelum lembah. Gue bilang, wah ini bukan jalur ini. Gue jalan kayak orang ngegang gimana sih bang? Gue seret begini. Gue bilang, ini lembah ini. Gue bilang. Terus gue bilang sama si Yuda, Yud, coba di Yud, lu naik lagi ke atas dah kan gitu kan. Kali aja ada pendaki lain gitu kan. Gue nyiri ini pendaki pokok headlamp aja udah. Ada headlamp di situ lu samperin, lu teriakin deh. Ternyata sampai jam, gue kalau nggak salah itu sampai jam 11 malam, setengah 12 bang gue di situ bang. Itu kan lama banget bang, dari pos 2 ke pos 1. Cuman karena gue harusnya, jadi gue lebih nyerong ke kanan bang. Gitu. Kalau kanan itu, kalau nggak salah setelah yang yang belerang-belerang gitu tuh. Itu kan jalurnya agak gimana gitu kan situ kan, emang terjal banget. Udah nggak ada mas itu, kita naik lagi aja mas, gue ngeri mas ini mas. Nah dituntun lah gue naik ke atas. Terus gue istirahat lagi di situ. Nah Mas Ugi ternyata nyamperin kita. Dia nyamperin. Akhirnya kita kumpul lagi bertiga. Sekitar jam 12-an lah ya. Ada pendaki satu yang turun. Dia kedengeran itu dia lonceng di kerilnya. Oke. Tapi itu jauh banget. Jadi headlamp-nya doang yang kelihatan sama suara ininya, di ujung gitu kan. Wah, itu dia. Ikutin gitu kan. Kita teriakin nggak denger bang. Woi, nggak kedengeran. Tetap di jalan. Terus, tapi kita udah minimal ada gambarannya gitu kan. Udah ke sana. Nah, karena kita berpikir, wah ini memang nolong kita banget sih tuh pendaki. Gue nggak tahu itu siapa karena kita bisa tahu jalur dari situ. Akhirnya kita terus lah. Nah, kalau dari pos 2 mau ke pos 1 itu kalau nggak salah, ada bangunan kalau nggak salah deh. Ada bangunan bekas pos atau apa gue nggak ngerti ya, itu di situ tuh ada tuh situ tuh. Jadi udah gue di situ, nyampe lah akhirnya kita nembus ke pos 1 bang. Karena pendaki itu kan, kita nembus ke pos 1. Pos 1 sepi bang, nggak ada siapa-siapa karena memang kalau pada setelah setelah malam 1 suruhan orang tuh banyak turun tuh pas tanggal 27-nya bang. Tanggal 27 tuh siang udah pada turun semua. Jarang yang turun malam. Nah udah nih kita di pos 2 di pos 1 itu kita sekitar jam 12-an lah ya, jam 12-an lewat. Ya kita istirahat ya, sempat kita bikin kopi dulu. Yuk dipijitin nih gue nih. Terus dibaca-baca apa sih udah gitu, gue nggak ngerti. Memang anak bagus juga sih, baik juga sih buat gue. Udah dari pos 1 kita bilang gini, yuk kita lanjut buat yuk. Bismillah aja deh. Nah yang gue bingung kan kalau namanya burung kalau malam tidur ya atau apa gitu nggak pernah ada. Ini ada bang, ada terus bang. Jadi kalau pakai headlamp nih kelihatan. Kalau di dahan-dahan tuh kelihatan ini dia. Terus suaranya gitu kan. Tiba-tiba ke jalan. Oh gue bilang tadi dia nemenin gue bang bener-bener. Ini si jalak lawu jadi kayak nuntun bang. Baik ketika gue nyasar dia ada maupun sampai ketika kita nemu jalur itu dia ada terus. Cuman dia ada satu lagi nih bang yang gue bilang tutul-tutul nih bang. Jadi kayak apa sih? Kayak burung ayam-ayaman masih? Puyuh. Kayak burung puyuh ya? Iya. Nah, kayak gitu kan lutul-lutul ya? Oh iya. Nah model-model kayak gitu lah, agak gedenya segede gitu. Nyampe lah kita di pos 1. Nah udah istirahat. Gue masih ada makanan tuh bang, gue kasih makanan lagi. Tapi yang gue bingung nih, burung biasanya kalau malam nggak mau keluar. Ini masih ada. Jadi kayak gue bilang nih kayak gedenya kayak burung puyuh gitu kan. Cuman dia coklatnya beda bang. Bukan burung kayak coklatnya jalak labu. Tapi dia lebih kayak tutul-tutul, ada putih-putihnya dia. Nah, itu gue kasih makan remah-remah. Terus gue turun nih, dia ngikutin. Kaki gue masih tetap kayak gitu bang. Jadi gue jalan memang gue seret bang. Ya gila aja turun dari jam 1 siang. Jam 12 malam gue masih di pos 1. Kan lama banget kan tuh. Nah, pas gue di pertengahan pos 1 mau ke base camp, ketemulah gue mau pendaki itu cewek lagi bang. Di depan gue lagi bang. Cuman bedanya gue refleks bang. Mbak, tungguin gue gitu.
Karena gue penasaran yang ketika gue berangkat tiba-tiba gue ada di tebing jurang ya kan, di sementara hilang. Gue kalau waktu itu kan dicocok hidung gue gitu kan, ngikutin naik. Ini enggak, gue langsung spontan. Nah si Yura bilang, lu neriakan siapa mas? Gitu. Enggak, ada cewek nih. Gue bilang mendaki cewek nih, yang kemarin. Gue karena udah akumulasi capek, kesel gitu kan. Gue sempet nangis juga. Gue bilang gila, gue beruntun gitu loh bang di kondisi itu. Akhirnya gini. Si pendaki cewek nggak nengok bang, dia jalan terus. Nah kalau arah base camp itu ke kanan, jalur kanan gini, dia ngambil ke kiri. Setahu gue, jadi gue lihat dia nggak ada jalur, kecuali lu ngelewatin pohon-pohon aja gitu kan, karena situ kan langsung tebing. Gue bilang, apa ini dialilahin warjuun? Gue bilang, dia siapa ya? Kok apa namanya ada terus gitu kan? 2 kali nih gue ngalamin. Gue teriakin tetap nggak inian bang. Setelah itu gue belok ke kanan, terus si nenek ada lagi. Kalau bahasa ininya, kamu harus kalau kesini bawa yang bersih. Niatnya, kamu juga jangan mau ditumpangi. Kamu jangan bawa yang lain. Gitu. Kamu jangan bawa sesuatu yang bikin kamu berat. Gitu. Gue akhirnya ngerunut, gue mikir itu ketika gue udah sampai di base camp di bawah ya, ketika gue istirahat. Kenapa gue bisa kejadian gitu kan. Nah, si mbaknya bilang kalau enggak kamu bisa, enggak pulang kamu. Dia bilang kalau bahasa gitu, kamu mati sini aja. Gue bilang, Mbah, saya niatnya baik Mbah. Gue bilang, Mbah saya di sini nggak pernah ngotorin, saya nggak pernah nggak pernah yang namanya bahasa kasar atau apa. Saya sebenarnya tetap santun Mbah di sini Mbah. Jadi saya minta maaf Mbah, pangampura Mbah. Katanya amit ya Mbah. Terus yang Mbahnya tuh pas gua nengok dia udah nggak ada lagi gitu bang. Sekitar jam 1 malam hampir setengah 2 gue nyampe base camp bang. Sampai base camp itu gue sujud, gue beneran bang, ya Allah alhamdulillah gue nyampe. Lu bayangin aja bang yang namanya gue dikerjain habis-habisan kayak gimana di atas. Nah yang gue bingung itu gini bang, ketika gue nanya nih sama orang Adi, kebetulan kan lagi rame itu kan memang ada ambulan juga. Kalau ada acara tuh biasanya yang taruh ambulan ya, jaga-jaga mungkin katanya. Mas lu jam segini baru turun loh kata gitu kan. Ngapain? Turun jam berapa? Saya turun jam 1 mas. Jam 1? Kok bisa sampai sini jam 1 lagi gitu. Nyampe pas banget jam 1 bang. Kok bisa sampai jam 1 lagi? Gue cerita lah gitu kan. Kebetulan gue cerita sama pendaki Jogja atau apa. Ternyata temannya pernah ngalamin juga katanya. Teman saya pernah ngalamin juga yang soal pendaki yang perempuan itu. Tapi dia nggak, soal yang cerita nenek-nenek dia nggak pernah. Dia nggak pernah dengar baru itu. Nah akhirnya gue ngerunut lagi. Terus gue bilang gini sama Mas Yugi. Mas, sebenarnya ada hal yang gue nggak omongin gitu loh. Jadi ketika gue di atas itu, waktu gue di tenda gitu kan, kalau misalnya besok kamu bawa lagi gitu kan, gue nggak tahu nih bawa lagi. Kalau datang nih, lo bawa lagi, lo lewat lo di sini. Gitu. Jadi yang maksudnya dibawa lagi gini bang, gue ini kan karena gue anak sinden ya, karena gue sejak gue dari SD kelas 6 gue ada kalau bahasa Cirebonnya, gue kan Cirebon kan ya, lelakon ya bang ya. Oke. Iya lelakon. Jadi anak sinden itu biasanya turunan tuh. Lu suka nggak suka, lu nerima gitu loh. Mau nggak mau lu, ya lu harus mau. Jadi lu harus ngikutin aturan mainnya. Lu namanya puasa mutih, ya kan lu mati geni itu biasa. Lu yang namanya mati geni itu paling berat bang. Apalagi lu lelakon, lu harus baca sambil tirakat gitu kan, dulu kan terus sambil gue tawasulan, lu bayangin suruh datangin ke makam-makam leluhur gitu kan, tawasulan tengah malam buta lu sendiri, lu bisa bayangin kayak gini gitu kan. Itu yang sering gue lakonin dulu sampai gue selesai SMP. Dan itu kan Muludan juga kalau setiap Maulid Nabi ke Cirebon itu kan bilang cuci pusaka gitu kan di keraton. Itu gue selalu jalan kaki bang dari kampung gue sekitar 5 jam gue nyampe ke keraton. Itu jalan kaki gue tanpa pakai sendal. Itu. Nah, akhirnya gue berpikir kenapa dibilang kalau lu bawa lagi, lu mati. Maksudnya ya karena yang dampingin kita gitu loh. Yang ngikut sama kita nih selama ini bang.
Oh, oke. Jadi lo kalau kemana-mana nih, dia ngikut terus nih bang. Jadi nih nggak ketemu nih bang. Itu. Jadi maunya si ini, lo kalau ini lo bersih dulu deh. Oke. Gitu. Dan kedua, ternyata si mbak yang ini yang jadi pemicunya si mbak ini sebenarnya si Mbak yang mana? yang kesurupan. Yang kesurupan. Itu di apa? Pas di pos 3 setelah pos 3 bayangan mau ke pos 3 itu kan kesurupan bang. Iya. Itu yang tadi gue ceritain. Jadi awalnya dia sakit perut dari pos 1 sampai ke pos 3 bayangan atau sebelum pos 3 akhirnya dia mau dievakuasi sama AGL karena dia kesurupan udah dikerubungin banyak pendaki. Itu awal dari situ bang. Itu sesama pendaki sama gue yang barengan sama gue. Ya, itu karena apa tuh Om? Kalau boleh tahu Om? Apa perempuan ini berbuat salah kah apa gimana? Iya, jadi gini, kan kalau gue review lagi nih bang, ceritanya nih bang. Jadi waktu biasa ya kalau mendaki rame-rame ya kan, kita tuh masih pada kenceng-kenceng lah ya, masih pada bercanda-bercanda. Nah mungkin di bercandanya itu nggak sengaja gitu, ada bahasa-bahasa yang mungkin nggak pas gitu kan. Oke, agak berlebihan gitu ya. Berlebihan. Nah, dari setelah pos 1 itu, sebenarnya setelah mau ke pos 1 itu masih santai bang, masih ketawa-tawa, masih bercanda-bercanda. Nah, dari pos 1 mau ke pos 2 nih dia nih mulai berasa sakit lah dia katanya sakit perutnya. Akhirnya Keril dibawain sama Mas Ragen, saat teman dibawain. Ya kalau gue review lagi tuh ya, itu awal-awal dari situ. Mungkin dia, sebenarnya dia, jadi gini, dari kejadian itu sebenarnya udah ketempelan bang katanya. Kalau kata anak AGL. Jadi dari bawah dia sebenarnya udah diikutin, diincer kasarnya. Itu kejadiannya pas di yang gue mau nyampe ke pos 3, gue akhirnya turun lagi ke bawah itu buat nganterin obat. Ternyata bukan obat sakit perut, dia karena memang kesurupan. Dan itu ditolong sama anak AGL. Yang anak AGL yang nyembuhin, anak Gunung Lawu nyembuhin. Jadi gue memang salut banget, gue respect banget deh. Di sana itu bukan cuma lo nandu atau apa, ya mereka juga pasti yang namanya lokasi mereka harus siap ini kali ya. Lo kalau kondisi kayak gini lo harus kayak gini kali ya jagainnya. Itu gue salutnya sama mereka itu dalam segala hal mereka sigap ya. Jadi, nah tapi gue nanya sama si mas-mas anak Gunung Lawu, Mas ini gimana ya Mas? Apa dibawa turun aja ya kan gitu kan? Enggak apa-apa, dibawa ke atas aja di pos 3 gitu kan. Tanggung gitu kan, kalian udah melewati pos 3 bayangan, dari situ ke pos 3 bayangan masih jauh bang. Dari pos 3 bayangan ke pos 2 aja jauh kan gitu. Itu sebenarnya bang udah kesurupan sih bang. Nah itu gue video-video gue nyasar atau apa gue ada semua di sini gue nih. Video malam gue juga ada sampai gue kejadian. Gue ngikutin pendaki cewek itu gue ada semua. Gue nemuin yang aneh-aneh nggak ada gitu. Tapi memang gue dokumentasi gue ada. Itu kalau ya itu Juli 2022 ya pas malam 1 suruh. Dan sebenarnya gue kemarin tuh pengen naik lagi bang karena gue penasaran gue bang. Gue pengen naik Gunung Arjuno, Purwosari gitu kan. Kalau gini ya sebenarnya, kalau gue selalu pakai logika bang, karena gue lahir di Jakarta, gue besar di Jakarta walaupun gue pernah di Cirebon gitu kan, ya istilahnya gue ini apaan sih gitu, tapi gue akhirnya gue tahu ketika gue ngalamin itu, ketika orang mengatakan bahwa nonsen lah gitu kan, gue bilang enggak, karena gini loh, kalau gue berpikir ya dari 1000 pendaki 1-2 orang yang mengalami. Dari orang yang menganggap bahwa itu memang tidak ada apa-apa, ada yang menganggap di situ ada apa-apa memang, kan gitu. Kita nggak bisa juga langsung memvonis, wah lu di sana itu memang nggak ada apa-apa, enggak. Karena nggak semua orang seperti kalian gitu. Karena ada juga yang dibilang kalau orang Jawa bilang ada yang namanya tulang wangi atau apa. Gue masih percaya sih kayak gitu, walaupun gue sekolah tinggi di Jakarta juga gue bilang ini bahasa logika ya. Gue percaya karena gue mengalami itu. Gue mengalami itu dari SMP sih bang ya, gitu. Gue pulang aja, gue jaga pocongnya gue ngalamin di Cirebon kayak gimana kan? Itu gue dari kecil gue ngalamin kayak gitu ya. Seperti jadi di Gunung Lawu kalau gue berpikir benar kata Simbah. Nah itu yang gue mikir lagi Simbah. Kamu pasti tahu nanti gitu loh. Ternyata itu gitu loh bang. Gue cerita. Pas balik juga sama Simbah ini yang pernah cerita, katanya Simbah ini pernah hilang bang di Gunung Lawu, dia diumpetin demit dia di sana itu. Bapaknya si Masugi itu, tapi dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya, dia pakai bahasa Jawa halus. Dia cerita panjang sama gue dan ketika gue sampai sana dia ceritanya gue diketawain bang. Ya itulah kayak gitu, karena kamu beda.
Oke, Gitu. berarti si kakeknya, Tahu gue. bapaknya si Sugi ini udah ngeliat Om beda berarti itu. Beda. Jadi maksudnya bedanya itu ya karena gini loh, Bang. Agak spesial gitu mungkin. Ya. Itu ya kalau akhirnya gini, gue tadi gue nggak percaya namanya lo kelahiran Legi kek, lo kelahiran Pon kek, lo mau kelahiran Kliwon apa aja. Ya, lo lahir ya bulan ini aja gitu, nggak usah juga lo embed-embed yang hal-hal yang mistik atau apa. Tapi ketika gue mengalami, Bang, gue coba nih, apa salahnya sih gue cari tahu gitu kan. Pas gue cari tahu, bener juga gitu kan. Oh, jadi gue kelahirannya misalnya Sabtu Pon, gue ini. Jadi gue harus ngejalanin kayak gini, gue harus puasanya kayak gini. Gitu, Bang. Itu yang gue jalanin dari gue kecil. Karena gue ngejalanin dari gue kelas. Itu namanya ilmu weton ya? Weton, ya. Weton ya. Dari kelas 5 SD. Tanggal kelahiran gitu ya? Iya, dari kelas 5 SD, Bang. Jadi gue dari kelas 5 SD itu, kayak misalnya gini. Gue kelahiran misalnya Sabtu nih, Bang. Sabtu Pon nih, Bang. Ya, Sabtu Pon. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini lu puasa mutih nih, Bang. Oh. Lu cuma makan nasi secomot, ya. Minumnya air segelas air putih, udah. Itu lu puasa lagi sampai besok. Itu dari kelas 5 SD, Bang. Gue buka puasanya entah pas, kan temunya kan malam Jumat tuh. Ya kan? Lu malam Jumat nggak boleh tidur. Dan lu nggak boleh, pas hari Kamis itu, pas mau malam Jumat lu nggak boleh buka puasa. Lu buka puasanya besok. Jumat sore pas maghrib. Itu namanya mati geni, Bang, kalau bahasa orang sana. Oh, sering jalan ritual kayak gitu? Iya, gue dulu begitu. Oh, sekarang enggak, Om? Ya, gue gini loh. Gue bukan mau cerita aib ya, Bang. Ya. Gini loh, Bang. Gue rasional juga, dan gue juga berpikir jangan sampai hal-hal ini dialami anak-anak gue. Oke. Ya kan? Walaupun gue punya anak spesial. Cewek. Gitu. Dia kalau ada apa-apa yang bisa nyembuhin gue doang, Bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Orang turun karena sakit kakinya, dengkulnya, orang turun kan banyak tuh. Itu beda. Itu beda. Tapi ini lu berat. kayak di sini, Bang, berat, Bang. Jadi gue seret, Bang, apa ngegang, bayangannya gue Kayak ada yang ngegantung. iya. Jadi dia dimegangin gini. Jadi sama kayak peristiwa gue di Lebak, Bang. Yang motor gue mati, gue bilang lu kalau mau naik, ya kan, kalau mau ikut gitu kan, jangan ganggu gue. Kalau dia kan bedanya ngegendong gue, Bang. Dia ngikat begini gue, Bang, dari belakang di motor. Kalau ini enggak, di kaki itu. Jadi gue ngelewatin batang pohon itu, gue angkat begini, Bang. Oh, tapi sempat ngeliat sosoknya nggak, Om? Itu apa, Om? Ya, gue kalau sosoknya gue nggak lihat, Bang. Nggak tahu. Gue nggak tahu sosoknya apa. Walaupun gue bilang gue kan bukan indigo, Bang. Oke. Gitu, gue bukan indigo, tapi gue merasakan. Meskipun memang di Lawu itu beberapa kali penampakan, kan beda. Kalau indigo kan selalu ngeliat, ya kan. Kalau ini kan enggak, saat gue pendakian itu. Okay. Gue malah berpikir gini, kalau di indigo lu capek banget hidupnya. Nah, sama satu lagi nih, Om, tentang pendaki yang memakai flanel hijau dan tas hijau nih. Siapa tuh, Om, kira-kira? Gue nggak tahu, gue sampai sekarang gue nggak cari tahu. Tapi gue mungkin pernah, nggak sih gue pernah baca sih. Tapi mungkin ini pendaki beneran pendaki atau Enggak, bukan? gue nggak yakin. Sekarang gini, kalau dia pendaki beneran, Bang, ya kan? Dia ketika gue ada, jadi gini, waktu di pos 3 mau ke pos 4 itu, pas gue mau nyampe base camp, otomatis kan gue pasti, jadi kayak dicocok hidungnya, mana sih? Gue ngintil aja, gue ngikutin. Kayak terhipnotis berarti. Iya, gitu loh. Kan biasa gini, bro, cewek yang depan lo, gila pendaki sendirian. Terus dia muncul di depan kita dari mana? Dan teman-teman nggak ada yang lihat. Nggak ada yang ngeliat, gue doang. Nah, dilalah. Itu sampai gue bikin tweetnya tuh, Bang. Saking gue ini. Gue bikin tweetnya di X tuh ya. Pas gue sadarnya itu pasti di pertengahan tebing. Jadi pas gue dihantam angin kenceng, bot gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue nengok ke bawah tuh. Baru sadar tuh. Baru sadar. Di atasnya masih panjang, di bawahnya lebih jauh lagi. Turun gue lebih takut, mendingan gue naik. Nah itu cuma yang ada lucu sih. Jadi gue nyampe pas di atas, ada 2 pendaki lagi pada istirahat. Dia mau turun sebenarnya kayaknya sih. Dia teriak, Allahu Akbar. Gue bilang, setan. Ternyata kalau itu memang bener orang beneran. Orang beneran. Bapak lu ngapain, Bang, lo situ, Bang, lo sono, no. Dia bilang gitu. Gue bilang, gue nggak tahu deh, Bang. Itu gue nanya. Cuman kalau kata si pendaki yang salah satu itu, ternyata dia sering katanya kan. Memang ada si pendaki cewek gitu yang sering pakai flanel hijau. Cuma gue nggak tahu lo alam biasa awap ya. Berarti karena, Om bukan pertama. Bukan yang pertama gue. Ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang ngalamin itu. Tapi yang gue bingung ya nenek-nenek nih, gue nggak pernah dengar ceritanya kayak gitu. Gue nggak pernah cerita manapun yang soal ini nih gue nih. Siapa tuh kira-kira tuh ya? Gue nggak tahu deh. Tapi yang gue ini gini.
kan kalau pesan dari si nenek-nenek itu kan, kamu kalau sini jangan bawa siapa-siapa. Kosongan kalau Ya. kalau mau ya. Nah, gue ingat sama omongan Simbah, jadi gue sinkronin nih Bang. Oke. Nanti kamu tahu sendiri, kamu ngerti lah nanti gitu. Oke nih Om Baskara, terima kasih banyak Om ya. Semoga sama. ceritanya bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semua yang mendengarkan video di malam kali ini. Tetap diambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Oke nih Om, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Om Baskara punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan videonya di malam kali ini, apa tuh? Atau mau pakai bahasa kayak penyiar radio gitu? Ya, bagi Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi intinya begini ya, di setiap pendakian niatkan kita dengan baik. Oke. Di setiap gunung, di setiap wilayah yang menurut kita tidak terlihat siapa-siapa, pastinya ada pemilik lainnya. Ada dunia tanpa kasat mata yang kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita juga harus saling menghormati seperti apa. Artinya kita tetap dengan niat kita untuk naik itu bukan untuk menaklukkan. Kedua, mungkin juga kita seringkali kelelahan ya. Dan hal lainnya, acap kali kita ngelihat bahwa pendaki-pendaki ini naik itu banyak yang sombong Bang. Kalau kita lihat. Dengan gaya-gaya mereka gitu kan. Akhirnya perlengkapan mereka kurang. Banyak banget tragedi-tragedi itu karena mereka nggak siap memang. Karena mereka cuma bilang, oh gunung itu indah. Mereka cuma ngelihat yang 10 detik itu. Tapi dia nggak ngelihat bagaimana perjuangan orang dari bawah ke atas. Itu banyak banget pendaki yang sakit karena hipotermia, AMS, maupun bahkan yang meninggal dunia. Karena ketidaksiapan. Makanya pesan kita, siapkan diri kamu baik-baik, siapkan mental kamu, siapkan fisik, perlengkapan nomor 1. Jangan lupa survival kit. Kalau bisa belajar navigasi juga. Penting. Karena mendaki gunung itu bukan ke mall. Kalau ke mall kita masih ada tanda baca. Tapi kalau di gunung kita nggak. Kita harus pintar-pintar survival kit. Dan kita juga bisa namanya navigasi darat. Kan itu. Itu jaga-jaga sih Bang. Peta kompas kita juga penting. Jadi kita tahu namanya kontur gunung itu seperti apa. Kalau dulu kita di Mapala itu berat. Mapala itu kita pendidikan di Klasar itu berat. Makanya nggak semudah itu. Jadi menurut kita, ya mudah-mudahan pendaki sekarang juga lebih wise lah ya. Karena lebih lagi cuaca di gunung itu acap kali berubah. Nggak bisa kita prediksi. Itu aja sih Bang. Oke gitu. Dan juga tetap nih bawa agak tebelan dikit duit kantong karena di gunung itu banyak tukang jajan. Sekarang. Oke, dan mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.